sobat mahasiswa, kembali lagi dengan sebuah tutorial AutoCAD dan kali ini adalah 3 dimensi dengan objek wastafel. Bagian pertama yang digambarkan adalah tampak atas dari wastafel itu, dan di sini aku menggunakan line untuk menggambarkan garis dan juga menggunakan offset untuk mendapatkan garis yang sama tetapi pada tempat yang berbeda. Kemudian menggunakan garis lengkung, start, end, dan juga direction untuk mendapatkan lingkaran dan juga dihapus menggunakan trim sehingga membentuk setengah lingkaran seperti pada video ini. Membuat lengkungan yang sama, aku menggunakan offset dengan jarak 30 mm, kemudian aku membuat circle atau lingkaran di bagian tengah untuk lubang atau saluran airnya nanti. Nah, sementara untuk tampak atasnya adalah seperti ini. Kemudian aku move bagian tengahnya untuk mendapatkan hasil 3 dimensi bagian bawahnya. Ini aku sudah mengubah dari yang awalnya pandangannya itu dari top atau dari atas menjadi bagian front atau dari bagian depan. Di sini aku juga sama menggunakan line, offset, dan juga garis lengkung start and direction untuk mendapatkan bentuk seperti pada video. Setelah itu aku membuat boundaries polygon atau polygon batas supaya dia memiliki batas, dan setelah itu aku move, kemudian aku pindahkan ke sisi yang lainnya dan aku hapus dari gambar yang sebelumnya. Kemudian ini move lagi untuk bagian dari kirinya menggunakan gambar proyeksi atas yang sudah dibuat sebelumnya, kemudian mengubah pandangannya menjadi dari sebelah kiri atau left. Nah, di sini sama seperti sebelumnya menggunakan offset dan juga menggunakan garis lengkung start, end, dan juga direction untuk membentuk lengkung atau cekung dari wastafelnya. Setelah mendapatkan garis lengkungnya, kemudian offset yang sebelumnya dihapus sehingga bentuknya hanya seperti ini. Kemudian kembali di boundaries polygon untuk memberikan batasan dari gambar ini. Setelah itu baru di move, dipindahkan, dan gambar sebelumnya dihapus. Setelah ini aku mengubah pandangannya menjadi top dari atas, kemudian menggabungkan dari yang sudah dibuat tadi, yang pandangan depan dan juga pandangan kiri, di move ke bagian sini, kemudian aku copy bagian dalam dari wastafelnya itu, kemudian aku aku gabungkan sehingga membentuk rancangan wastafel yang memiliki cekungan di bagian dalamnya. Setelah itu baru aku menggunakan tools lofting untuk membuat rancangan atau jadi satu bagian dari rancangan sebelumnya, sehingga ketika nanti dia itu dalam tampilan realistik akan menjadi seperti ini. Nah, ini nanti akan menjadi cekungan atau akan menjadi ruang di dalam wastafelnya. Baru ini menggunakan offset yang tadi dan juga line di bagian tengah-tengahnya untuk membuat lengkungan yang di bagian luarnya. Setelah aku move, aku menggunakan pandangan dari depan karena mau membuat bagian bawahnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya, yaitu yang pertama menggunakan line yang sudah ada, kemudian offset, dan juga menggunakan garis lengkung start, end, dan juga direction sehingga membentuk bentuk yang seperti ini. Lalu dilanjutkan dengan membuat polygon batas, yaitu atau boundaries polygon untuk membuat rancangan, kemudian di move dan gambar sebelumnya dihapus. Setelah itu baru dijadikan satu dengan rancangan yang sudah ada dan di lofting kembali sehingga memiliki ruang dimensi di dalamnya. Hasilnya seperti ini. Setelah jadi baru di copy, kemudian digeser, disatukan ke bagian yang sudah dibuat sebelumnya atau bagian cekungannya. Kemudian di sini kita menggunakan tool subtract untuk membuat cekungannya itu lebih terlihat dan juga terbuka. Nah, sekarang tiba untuk membuat lubang atau saluran pengeluaran air dengan menggunakan tools move dari yang lubang sebelumnya di bagian atas, kemudian di copy, di move ke bagian wastafel yang sudah dirancang menjadi 3 dimensi, kemudian menggunakan extrude, ditarik ke bawah, kemudian diklik sehingga hasilnya seperti ini. Dan terlihat di sini sudah ada lubang atau saluran pembuangannya. Setelah itu fillet di bagian tepi-tepinya, yaitu bagian ini, dan juga ini, sehingga dia hasilnya lebih bagus dan juga ada lengkungannya. Bagian selanjutnya adalah membuat saluran pembuangan atau pipa di bagian bawahnya. Di sini menggunakan tools line, offset, dan juga move dan juga trim untuk menghapus bagian-bagiannya. Kemudian menggunakan tools 3D rotate sehingga hasilnya dia lebih terbuka di bagian atasnya dan juga lebih tertutup di bagian bawahnya. Nah, supaya bagian bawahnya itu tidak terlalu siku-siku, maka menggunakan tools fillet, kemudian di enter pada bagian bawahnya sehingga dia membentuk lengkung yang tidak terlalu lancip.
Kemudian di-fillet lagi pada bagian-bagian tertentu, yaitu pada bagian yang terlihat pada video ini, sehingga dia hasilnya menjadi lebih ramping, lebih lengkung, dan lebih fleksibel seperti ini. Setelah jadi, bagian bawahnya ini atau bagian salurannya kemudian di-move, digabungkan dengan desain yang sebelumnya, sehingga dia memiliki rancangan satu kesatuan yang utuh dengan wastafelnya. Kemudian tinjau dari bagian kiri wastafel, sehingga dia akan terlihat adanya celah dan perlu di move supaya dia lebih naik dan juga lebih pas. Setelah itu bagian penyangga atau salurannya itu di fillet untuk memastikan bahwasanya antara saluran dan juga wastafelnya itu terpasang dengan pas. Baru digabungkan keduanya dan membentuk satu kesatuan wastafel yang utuh seperti pada video ini. Langkah terakhir adalah membuat saringan atau saluran di cekungan wastafel. Nah, untuk membuat ini menggunakan line dan juga offset serta garis lengkung start end dan juga direction lagi sehingga membentuk bentuk bagian yang seperti ini. Setelah itu baru di boundaries polygon dan di move, kemudian dihapus gambar yang sebelumnya. Setelah jadi, digabungkan dengan lingkaran yang sudah di offsetkan tadi, kemudian menggunakan tools revolve sehingga dia bisa memutar pada sumbu lingkaran yang sudah ada dan menghasilkan bentuk yang seperti ini. Setelah terbentuk, kemudian menggunakan tools extrude sehingga dia memiliki dimensi dan juga menjadi lebih tinggi atau memiliki ketinggian tertentu. Setelah terbentuk, kemudian menggunakan tool substrat sehingga dia memiliki bagian yang lebih tinggi, sehingga bisa digunakan tool substrat untuk membuat lubangnya di bagian dalam. Setelah jadi, di move, dipindahkan ke rancangan wastafel yang sudah jadi sebelumnya. Bagian ini tinggal mengepaskan tutup wastafelnya ini ke bagian dangkal wastafel sehingga dia bisa menutup lubangnya dan sekaligus menjadi saringan pembuangan air. Dan tara, ini dia hasil akhirnya wastafel 3 dimensi menggunakan AutoCAD. Sekian tutorialnya, terima kasih banyak, see you!